Saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 1 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan di hadapan Anda. Inilah Berita Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, menjadi ruas jalan satu-satunya ke tempat wisata dan Kecamatan Kendawangan. Namun sayang, jembatan yang berada di Desa Sungai Nanjung ini menjadi macet dan membuat pengguna jalan mengantri sekitar 3-5 jam. Ya pemirsa Ketapang TV Jurnal, saat ini saya sedang berada di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Bisa pemirsa saksikan saat ini sedang terjadi kemacetan disebabkan oleh jembatan yang sedang diperbaiki. Nah, status jalan ini adalah jalan provinsi, yang mana jalan ini menghubungkan satu-satunya menghubungkan ke tempat wisata dan Kecamatan Kendawangan. Kemacetan yang terjadi 2 hari belakangan ini disebabkan oleh pembangunan jembatan yang belum sempurna. Selain itu, kemacetan terjadi dikarenakan tidak adanya petugas yang mengatur jembatan hingga mengakibatkan penumpukan kendaraan sejauh kurang lebih 2 km. Ratusan pengendara roda 4 maupun roda 2 mengantri yang memakan waktu sekitar 3-5 jaman untuk bisa melewati antrian tersebut. Jelas saja, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, satu-satunya akses menuju Kecamatan Kendawangan dan tempat wisata, macet seketika di awal tahun 2021. Ya, macetnya karena jembatannya itu lagi dalam tahap perbaikan. Cuman enggak tahu nih perbaikannya tuh abal-abal kayaknya. Gitu. Aduh, saya sudah 2-3 hari ini balik lagi. Balik terus. Semalam gitu berangkat dari Ketapang sampai sini sampai sore. Ujung-ujung enggak bisa lewat balik lagi ke Ketapang. Hari ini berangkat lagi, masih lagi nyangkut di sini. Ya, harus secepatnya lah diusahakan dibuatkan jalan alternatif. Ini kan jalan provinsi. Kalau kita jembatan seperti di pelosok enggak masalah. Udah terbiasa, ini jalan provinsi, jalan satu-satunya. Harus dibuatkan jalan alternatif supaya kita bisa lewat tanpa mengganggu pekerjaan dia sendiri. Gitu. Para pengendara menyayangkan jembatan yang harusnya menjadi akses lebih mudah oleh masyarakat, namun malah sebaliknya, memakan waktu dan menyebabkan kerugian beberapa masyarakat seperti supir travel mobil yang harus mengcancel beberapa pelanggannya dikarenakan waktu yang habis untuk mengantri di Desa Sungai Nanjung tersebut. Terlihat, beberapa oknum memanfaatkan keadaan kemacetan tersebut dengan mengambil jasa setiap kendaraan yang lewat. Di Tauk Taremauludea Uti Pratama Yuda, Edi Tamrin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ketapang, Kamis 31 Desember 2020. Kebakaran ini menghanguskan 2 rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran rumah di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ketapang pada malam tahun baru. Kebakaran rumah ini menghanguskan 2 rumah warga yang diduga diakibatkan oleh konsleting listrik. Pemadam kebakaran Kabupaten Ketapang menerima laporan pada pukul 22:45 waktu Indonesia Barat dengan siaga menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dibantu dengan mobil pemadam kebakaran BPBD, BPAS, dan Yayasan BPK. Anggota Polres, Kodim, dan Satpol PP turut membantu dalam menertibkan lalu lintas. Walaupun ada kendala saat pemadaman, api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih kemudian. Laporan kita terima tadi pukul 11 ya, dan terbakar sebanyak 2 unit di Jalan Gatot Subroto, Payakumang, depan SMA 3 tepatnya. Yang pertama waktu kita baru datang itu warga pertama kerumunan warga, terus listrik kita belum padam.
Nah, yang ketiga kita suplai air di sini lumayan jauh dari titik air, jadi tidak bisa suplai secara langsung. Terus kita tadi untuk penyekatan pembatasan api itu sekitar 15 menitan itu api kita bisa kita batas gitu kan, untuk tidak menjalar ke bangunan lain. Beruntung dalam kebakaran ini tidak memakan korban jiwa. Kerugian material belum bisa dipastikan. Uti Pratamayuda, Naufal melaporkan untuk Ketapang TV. Masyarakat telah mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah di malam penyambutan Tahun Baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Walaupun keadaan padat dan ramai, namun penyambutan Tahun Baru 2021 ini berjalan dengan aman dan kondusif. Penyambutan Tahun Baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berjalan dengan aman dan kondusif. Walaupun suasana padat dan ramai, namun keadaan tetap berjalan dengan tertib. Personil yang juga ikut berpartisipasi selain Polri, yakni TNI, Dishub, BPBD, Satpol PP, Ormas Masyarakat. Polisi juga membagi regu untuk berpatroli di titik-titik keramaian seperti Taman Kota Ketapang. Bagi pengendara yang tidak memakai masker, tidak memiliki kelengkapan kendaraan, dan tidak berkepentingan melakukan aktivitas di luar rumah, akan diperintahkan untuk berbalik arah. Situasi cukup padat, ramai, namun tertib, lancar, kondusif. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada pelanggar? Untuk sementara tidak ada, Pak, karena ini sifatnya perintah mengantisipasi kerumunan dan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan di warga Ketapang. Masyarakat Kabupaten Ketapang pun dengan tertib bekerja sama dengan pemerintah seperti menaati peraturan yang telah berlaku dalam penyambutan malam Tahun Baru ini. Naufal, Uti Pratamayuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sambut perayaan malam Tahun Baru, setidaknya ada 6 ruas jalan di kota Pontianak menjadi prioritas akan ditutup pihak kepolisian. Penutupan jalan juga akan terjadi di jalur keluar masuk kota Pontianak. Sambut malam Tahun Baru. Setidaknya akan ada 6 ruas jalan yang akan menjadi perhatian serius dalam menerapkan skenario pembatasan aktivitas masyarakat di malam pergantian tahun di kota Pontianak. Jalan tersebut diantaranya mulai dari Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, Jalan M. Yamin, Bundaran Digulis Untan, Jalan Reformasi dan Waterfront yang akan ditutup. Penutupan tersebut dilakukan secara situasional, namun tidak bagi ambulans maupun pemadam kebakaran. Selain itu, arus lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah kota Pontianak akan diberlakukan hal sama, namun dengan melihat jumlah volume kendaraan. Ya, ada 6 titik yang kita awasi secara ketat, kita tempatkan personil jumlah yang cukup besar untuk melakukan pemantauan, kemudian pengawasan sekaligus penertiban bagi siapa saja yang tidak mengindahkan himbauan ataupun melanggar aturan. Dalam kesempatan ini, Kombes Pol Komarudin meminta masyarakat tetap patuh terhadap arahan pemerintah Kota Pontianak guna menghindari terjadinya penambahan terkonfirmasi COVID-19. Bahkan Komarudin menegaskan akan menindak siapa saja yang melanggar aturan atau melawan petugas yang melakukan pengamanan Tahun Baru. Dari Kota Pontianak, Margius mewartakan. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika beserta tim redaksi Ketapang TV Jurnal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.